Syukran jazakumullah atas subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Berikut dari akun Arya Munandar nih dari Facebook. Beliau bertanya, Assalamualaikum Pak Firly, mau tanya dong ini, bagaimana cara terbaik menemukan dan membangun tim solid di HNI? Jazakallah khair. Silakan Pak Firly. Terima kasih Mas Arya Munandar, sukses selalu insya Allah. Saya sambil gambarkan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan bagaimana cara mendapatkan tim solid, ya tentu saja tim solid tadi dicari dengan dua cara ya, secara sederhananya begitu. Cara pertama ya yang kita sebut dengan prospecting spontanitas ya, prospecting spontanitas. Spontanitas ini yang kita sebut dengan apa yang kita sebut dengan namanya gesit PCA itu. Gesit PCA 5 kali sampai 20 kali setiap hari. Ini prospecting spontanitas. Ini cara meraih tim solid dan tidak bisa tidak. Bapak dan Ibu sekalian, dalam konsep bisnis apapun termasuk networking, ini penting yang namanya Bapak dan Ibu sekalian melakukan namanya branding dan existing setiap waktu. Kalau di materi tentang tadi prospecting by empathy, itu ada tahapannya tuh. Yang pertama ada namanya branding. Branding ini sesuatu yang sifatnya publikasi statis ya. Jadi kita mempersonalkan diri kita, self brandingkan diri kita tentang aktivitas di HNI. Yang terbaik berikutnya kita lanjutkan dengan existing. Existing ini berarti kita terus menerus melakukan branding secara aktif. Tiap ketemu orang ngomongin HNI, tiap ketemu orang ngomongin HNI, tiap orang apapun ketemu apapun kita ngomongin HNI, sampai akhirnya orang melihat bahwa memang kita eksis betul di HNI. Nah, tapi yang membuat kemudian orang tertarik itu adalah prospecting. Nah, prospecting ini yang tidak boleh tidak harus dilakukan. Kalimat prospecting itu kata kuncinya adalah kalimat ajak. Jadi harus ada kalimat ajak. Ayo Bapak Ibu sekalian, bagus sekali gitu. Nah, ini prospecting dengan spontanitas ya. Jadi Bapak Ibu sekalian melakukan gesit PCA 5 kali sampai 20 kali setiap hari. Nah, yang kedua untuk mendapatkan tim solid adalah prospecting by planning. Gitu, by planning. Nah, prospecting by planning ini yang kita gunakan namanya daftar nama. Nah, daftar nama ini sekurang-kurangnya Bapak Ibu sekalian wajib memiliki minimal 200 daftar nama. 200 orang. Dan itu sangat sedikit Bapak Ibu sekalian. Anda kerjakan dalam waktu 5 menit aja, Bapak Ibu bisa dapatin kurang lebih 70 sampai 80 orang daftar nama. Cara membuat daftar nama tentu saya tidak mungkin jelaskan pada saat ini ya, tidak cukup waktunya. Bapak Ibu bisa baca di buku TMB tentang cara membuat daftar nama. Secara lengkap saya urai dengan detail bagaimana cara membuat daftar nama mulai dari potential prospect hingga priority prospect. Bagaimana melihat orang yang dinamis, antusias, fleksibel, and teachable, sampai melihat dari sisi priority. Priority itu berarti orang yang sering ketemu, lokasinya dekat, dan perasaan kita akrab. Itu detail sekali. Bapak Ibu gunakan daftar nama itu, tingkat keberhasilannya 80%. Nah, percaya ya, dicoba aja ya. Jadi ini prospecting by planning. Bapak Ibu harus lakukan dengan sangat maksimal, dan dengan itu maka Bapak Ibu akan memiliki namanya RKH. RKH itu adalah rencana kerja harian. Jadi Bapak Ibu akan memiliki yang namanya rencana kerja harian. Nah, kalau yang ditanya adalah bagaimana cara mendapatkan tim solid, inilah cara mendapatkan tim solid. Ini ikhtiar basyariahnya kita, ikhtiar ruhiyahnya kita adalah meminta kepada Allah, ya Allah pertemukan saya dengan orang-orang yang tepat. Saya kalau sejak dulu ya, ketika memprospek seseorang atau mulai berjalan untuk bergerak, apalagi saya masuk di daerah yang baru, di sebuah tempat yang baru, itu saya akan berdoa sama Allah, ya Allah pertemukan saya dengan orang yang tepat untuk bisa membantu mengembangkan bisnis ini, membantu mengembangkan syiar dan dakwah ini, membantu kemudian akhirnya apa yang hari ini kita kerjakan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Minta, memang harus minta sama Allah, dan akhirnya itu memang dipertemukan dengan orang-orang hebat. Ya, salah satu diantaranya saya bertemu dengan Allahu Yarham Ustadz Rudi Anwar Lutfi almarhum. Itu beliau dipertemukan karena doa. Jadi saya berdoa, ya Allah pertemukan saya dengan orang tepat. Saya tidak punya kenalan waktu itu di Banjarmasin yang karena saya tidak tinggal di sana, bukan keluarga dari sana. Tapi saya berdoa ketika itu saya ada diundang acara, dan Allah pertemukan dengan Ustadz Rudi dengan caranya gitu. Ternyata Ustadz Rudi juga almarhum itu punya doa yang juga gitu.
punya doa di mana istrinya waktu itu sedang sakit dan dia berdoa untuk bisa mendapatkan ikhtiar kesembuhan bagi istrinya. Ternyata doa bertemu dengan doa gitu ya. Saya bertemu di satu tempat tanpa sengaja dan itu pun tidak langsung segera dia bergerak ya. Butuh waktu kurang lebih 3 tahun kemudian baru dia on fire untuk bergerak jadi tim solid. Jadi kalau sekedar menemukannya itu metodenya di situ, yaitu prospecting dengan spontanitas, prospecting by planning, dan meminta kepada Allah untuk dipertemukan dengan orang-orang yang terbaik, orang-orang terhebat, karena kita kan bertemu dengan banyak orang, kita nggak pernah tahu siapa orang yang tepat buat tim kita, maka kita meminta kepada Allah. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana merawat tim, nah ini butuh effort sendiri ya, bagaimana merawat tim solid. Siapa tim solid itu? Maka kita mesti pahami siapa yang disebut dengan tim solid. Tim solid adalah orang yang punya visi, punya orientasi, dan punya semangat, gitu. Punya visi. Visi itu cara pandang. Tadi ingat ya, bicara tentang mimpi dan visi. Visi itu cara pandang untuk bisa meraih sukses di masa depan. Orientasi itu pola pikir, gitu ya. Semangat itu sikap, attitude, mentalitas, karakter, gitu ya. Punya visi, orientasi, semangat untuk sukses di HNI, gitu. Untuk sukses di HNI minimal sama dengan saya, minimal sama dengan saya, punya visi yang sama, orientasi yang sama, semangat yang sama. Siapakah orang-orang yang disebut dengan tim solid ini? Orang yang disebut dengan tim solid ini adalah orang yang memiliki ciri-ciri, dia trust, saling percaya dengan saya, dia respect, saling menghargai, saling menghormati dengan saya, baik depan maupun di belakang saya, dan dia support, gitu. Dia siap untuk mendukung each other, satu dengan yang lain. Itulah tim. Maka seorang tim itu penting sekali terpenuhi indikator ini. Dia saling percaya, dia saling menghargai, dan dia siap saling support satu dengan yang lain. Nah, itu tim. Nah, bagaimana merawatnya? Cara merawat tim, Bapak dan Ibu sekalian, tentu saya bukan orang yang paling ahli di sini, masih belajar juga Bapak Ibu sekalian, tapi prinsipnya cara merawat tim, cara merawat aset adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian menaikkan standar kapasitas mereka. Pertama, masukkan mereka sesuai dengan standar kapasitas. Bangun standar kapasitasnya. Bangun standar kapasitasnya. Supaya kemudian dia bisa bergerak secara mandiri. Yang kedua, bangun strong why-nya. Strong why-nya, the power of why, kekuatan dari sebuah alasan. Kenapa dia memilih HNI? Kenapa harus HNI? Kenapa di HNI? Gitu. Pasti ada skenario Allah. Allah mempertemukan dari jutaan, ratusan juta orang, Allah pertemukan dia dengan HNI. Allah pertemukan kita dengan HNI. Pasti Allah punya skenarionya, Allah punya alasannya. Lalu berikan kekuatan strong why-nya. Kenapa dia mau memberikan seluruh kemampuan dia untuk sukses bersama-sama di HNI. Itulah mengapa dorongan dari sini nyambung dengan materi tentang ada 5 hal yang membuat orang mau bergerak, gitu. Apa saja 5 hal yang membuat orang mau bergerak itu? Yang pertama itu adalah motivasi. Bangun motivasinya, bangun kekuatan motivasinya. Yang kedua, bangun inspirasinya. Dan sebaik-baik inspirasi adalah diri kita sendiri. Kita menjadi model bagi mitra kita, kita menjadi teladan bagi mitra kita. Kita nyuruh mitra kita gesit PCA, kita mencontohkan, kita punya track record, kita punya history bahwa kita melakukan gesit PCA sampai dengan hari ini. Kita menyuruh melakukan daftar nama, kita kasih contoh, saya buat juga daftar nama. Yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, adalah edukasi. Kasih alasan masuk akalnya. Kenapa HNI? Ini materinya ada rumus sukses, ada 7 kriteria bisnis paling banyak dicari orang, ada 18 keunggulan bisnis network marketing dibandingkan bisnis konvensional. Maka penting Bapak Ibu membaca memang, karena dengan membaca Bapak Ibu seperti punya jurus yang jurusnya Bapak Ibu kuasai, dan Bapak Ibu bisa keluarkan kapanpun. Materi-materi tersebut itu seperti ilmu yang Bapak Ibu akan tembakan peluru itu kapanpun Bapak Ibu butuhkan. Yang keempat, dari apa yang membuat orang punya alasan untuk mau bergerak, karena Bapak dan Ibu kalian memberikan strateginya, kasih tahu strateginya, cara kerja benarnya, Bapak Ibu arahin cara kerjanya. Yang kelima, yaitu Bapak Ibu dampingi dalam setiap aksinya. Inilah yang membuat akhirnya mitra kita, tim solid kita mau bergerak. Dia standar kapasitasnya dipenuhi oleh kita sehingga dia bisa mandiri, totalitas bergerak. Yang kedua, karena dia menjaga dengan kekuatan strong why-nya, alasannya dikuatkan dengan cara tadi motivasi, inspirasi, edukasi, strategi, dan pendampingan dan aksi. Tapi lebih daripada itu semua, yang paling terpenting adalah kembali lagi bagaimana cara merawat manusia, cara merawat tim, cara menjaga hati, ya, ta'liful qulub, ikatan hati. Itu kata kuncinya adalah karena Allah yang mengikat, ya, ta'liful qulub. Gitu ya, keikatan hati. Maka sentuhlah mereka dengan kekeluargaan, dengan kehangatan.
sebagai sebuah keluarga. Dia bukan hanya sekedar sebagai mesin duit, dia bukan sebagai mesin duit, mohon maaf. Dia bukan sebagai tim yang kemudian memperkaya kita, bukan. Dia adalah keluarga dari kita. Dia bagian dari orang-orang yang kita kepingin sukses bersama dengan mereka. Kita akan merawat mereka. Mereka menjadi bagian dari keluarga besar kita. Hangatnya kita bersama mereka. Nah, inilah bagian sentuhan-sentuhan humanis yang perlu Bapak Ibu lakukan. Disinilah kemampuan leadership Bapak Ibu dituntut di sini. Bagaimana mengerti mereka, bagaimana bersama mereka, bagaimana Bapak Ibu menjadi bagian dalam hidup mereka. Maka ketika Bapak Ibu memberikan pengorbanan kepada mereka, mereka akan memberikan cintanya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kira-kira gitu. Jadi romantisme tetap membawa nilai-nilai keberkahan. Mudah-mudahan bermanfaat, Mas Arya.